Tiga oknum TNI AD terdakwa kasus pembunuhan berencana terhadap Imam Masikur dijatuhkan putusan penjara seumur hidup dan pemecatan oleh Majelis Hakim Pengadilan Militer II 08 Jakarta yang dipimpin Hakim Ketua Kolonel Cek Rudi Dwi Prakamto. Tiga terdakwa yang dinilai Majelis Hakim terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan pembunuhan berencana secara bersama-sama dan penculikan secara bersama-sama yakni Oknum Paspampres Praka RM, Praka HS dari Satuan Direktorat Topografi TNI Angkatan Darat, dan Praka J dari Kodam Iskandar. Menanggapi putusan tersebut, usai sidang ibu kandung Imam Masikur, Fauziah, yang juga menghadiri persidangan tak kuasa memberi komentar atas putusan tersebut. Terhitung 2 kali awak media meminta tanggapan kepada Fauziah, namun demikian Fauziah menyerahkannya kepada tim kuasa hukum keluarga dengan menggunakan bahasa Aceh. Namun demikian, tim kuasa hukum keluarga yang diwakili Putra Safriza meminta auditor militer mengajukan banding dan tetap pada tuntutannya yakni pidana mati atas putusan tersebut. Harapan dari seorang ibu juga meminta kepada auditor militer memohon tepatnya untuk banding ke hukuman mati. Kata dia usai sidang pembacaan putusan di Pengadilan Militer II 08 Jakarta pada Senin, tanggal 11 Desember tahun 2023. Sebagaimana diketahui, atas putusan tersebut auditor militer masih menyatakan pikir-pikir. Usai sidang, Kepala Auditorat Militer II 07 Jakarta Kolonel Kum Riswandono Haryadi menjelaskan bahwa apa yang didakwakan kepada para tersangka yakni pembunuhan berencana secara bersama-sama dan penculikan secara bersama-sama telah terbukti secara sah dan meyakinkan. Ia mengatakan pihaknya akan mempelajari dan mendiskusikan putusan tersebut. Terkait dengan pidana yang berbeda dengan tuntutan akan kami laporkan dulu ke pimpinan, meminta petunjuk, kata dia. 3 oknum prajurit TNI Praka RM, Praka HS, dan Praka J dituntut pidana mati dan dipecat dari dinas militer atas dakwaan pembunuhan berencana terhadap Imam Masikur dalam sidang di Pengadilan Militer II 08 Jakarta pada Senin, tanggal 27 November tahun 2023. Auditor militer meyakini perbuatan ketiganya telah memenuhi unsur-unsur pasal 340 KUHP JO pasal 55 ayat 1. Pertama KUHP tentang pembunuhan berencana yang dilakukan bersama-sama dan pasal 328 KUHP JO pasal 55 ayat 1. Pertama KUHP tentang penculikan yang dilakukan bersama-sama. Ketiganya dinilai terbukti melakukan pembunuhan berencana secara bersama-sama dan penculikan secara bersama-sama terhadap Imam Masikur. Keyakinan tersebut didapati auditor berdasarkan fakta persidangan, keterangan saksi, keterangan para terdakwa, surat keterangan visum et repertum, dan bukti-bukti yang ada. Dalam berkas tuntutan tersebut, auditor militer juga membacakan keterangan saksi-saksi baik yang dibantah maupun yang tidak dibantah oleh ketiga terdakwa. Selain itu, auditor militer juga membacakan barang bukti dalam perkara tersebut. Auditor militer juga membacakan sejumlah adegan yang dilakukan oleh ketiga terdakwa yang terkonfirmasi dengan fakta-fakta persidangan mulai dari perencanaan, penculikan, penganiayaan, kematian, hingga penghilangan jejak. Menanggapi tuntutan tersebut, para terdakwa melalui penasihat hukumnya menyatakan akan mengajukan pledoi atau nota pembelaan. Praka RM tampak tertunduk setelah mendengarkan tuntutan tersebut. Auditor militer juga tidak mengajukan hal meringankan yang dapat dipertimbangkan majelis hakim pada diri para terdakwa dalam kasus tersebut. Justru auditor militer menyampaikan 6 hal yang memberatkan para terdakwa. Pertama, perbuatan terdakwa bertentangan dengan undang-undang. Kedua, perbuatan terdakwa melanggar Sabta Marga, Sumpah Prajurit Butir kedua yang berbunyi tunduk pada hukum dan memegang teguh disiplin keprajuritan, dan 8 wajib TNI Butir ke-6, tidak sekali-kali merugikan rakyat, dan Butir ke-7, tidak sekali-kali menakuti dan menyakiti hati rakyat. Ketiga, perbuatan terdakwa telah mencemarkan nama baik kesatuannya. Keempat, perbuatan para terdakwa jauh dari rasa kemanusiaan dan tidak manusiawi karena telah sampai hati tanpa belas kasihan membunuh sesama manusia yaitu korban saudara Imam Masikur meninggal dunia dan saudara saksi I mengalami luka-luka. Kelima, perbuatan terdakwa tergolong sadis. Keenam, perbuatan para terdakwa membuat saksi 2 selaku orang tua kandung dari korban kehilangan anak dan meninggalkan duka yang mendalam. Auditor militer meyakini motif perbuatan dari para tersangka adalah faktor ekonomi. Puluhan barang bukti diajukan dalam sidang. Dalam berkas tuntutan yang dibacakan auditor militer barang bukti tersebut berupa surat visum et repertum, dokumen pemeriksaan laboratorium forensik, hingga korek api berbentuk pistol dan juga airsoft gun. Sidang dipimpin Hakim Ketua Kolonel Cek Rudi Prakamto, didampingi Hakim Anggota I Letkol Cek Idolohi, Hakim Anggota 2 Mayor Kum Aulisa Dandel, dan Panitera Pengganti Pelda Hartono. Anda sedang menyaksikan live breaking news bersama saya Siska Mawaski. Setelah menjalani serangkaian sidang, 3 oknum TNI AD yang melakukan pembunuhan berencana terhadap Imam Masikur akhirnya menjalani putusan pada Senin 11 Desember hari ini. Bertepat di Pengadilan Militer 208 Jakarta, 3 oknum TNI tersebut divonis penjara seumur hidup dan pemecatan dari kesatuan. Adapun ketiganya adalah Praka Riswandi Manik yang merupakan anggota Paspampres, Praka Heri Sandi dari Satuan Direktorat Topografi TNI AD, dan Praka Jasmawir dari Kodam Iskandar Muda. Putusan ini dibacakan oleh Hakim Ketua Kolonel CHK Rudi Dwi Prakamto. Dalam putusannya, Majelis Hakim mengatakan tidak ada alasan untuk memaafkan dan pembenaran dari perbuatan para terdakwa.
Untuk itu, Majelis Hakim menilai para terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar pasal 340 KUHP junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP tentang pembunuhan berencana yang dilakukan bersama-sama dan pasal 328 KUHP junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP tentang penculikan yang dilakukan bersama-sama. Putusan ini lebih ringan dari tuntutan auditor militer yang menuntut Praka Rizwandi Manik CS dengan pidana mati. Menurut Hakim, hal ini menimbang hak untuk hidup dari para terdakwa. Dalam sidang ini, ibu kandung Imam Mashikur, Fauziah, juga turut hadir. Penculikan dilakukan secara bersama-sama. 2. Memidana para terdakwa oleh karena itu dengan A. Terdakwa 1. Pidana pokok penjara selama seumur hidup. Pidana tambahan dipecat dari dinas militer. B. Terdakwa 2. Pidana pokok penjara selama seumur hidup. Pidana tambahan dipecat dari dinas militer. C. Terdakwa 3. Pidana pokok penjara selama seumur hidup. Pidana tambahan dipecat dari dinas militer. 3. Mendatangkan barang bukti berupa A. Barang-barang 1 buah mobil Innova ribbon warna abu-abu nomor B2474 tentang penjemputan dan STNK dikembalikan pada yang berhak dalam ini saksi 6 Saudara Royke Pangau. B. 2. 1 buah flash disk berisi penganiayaan terhadap korban, 1 buah pasang sepatu pedal, 1 buah pasang sepatu olahraga, 2 buah tas dada warna hitam, 4 buah AT, 3 pucuk airsoft gun, 1 buah korek api model pistol, 1 buah topi warna hitam merah bertuliskan LE, 1 buah flash disk merek SanDisk berisikan CCTV, dan 3 buah handphone milik para terdakwa dirampas untuk dimusnahkan. 1 buah handphone milik saksi 2 diberikan pada saksi 2, 1 buah handphone milik saksi 3 diberikan pada saksi 3, 1 buah celana dalam, 1 buah celana pendek warna abu-abu milik korban dirampas untuk dimusnahkan. B. Surat-surat 4 lembar visum hasil petum RSUD Karawang, 9 lembar hasil visum hasil petum RSPAD Garsubroto, 1 buah bundel berita acara pemeriksaan laboratorium forensik, dan 1 buah bundel berita acara tambah pemeriksaan barang bukti digital tetap dilakukan berkas perkara. Membebankan biaya perkara pada para terdakwa masing-masing jumlah. Terdakwa 1 membebankan biaya perkara kepada negara, terdakwa 2 membebankan biaya perkara kepada negara, terdakwa 3 membebankan biaya perkara kepada negara. Lima, memerintahkan para terdakwa tetap ditahan. Demikian diputuskan dalam putusan Majelis Hakim Pengadilan Militer 208 Jakarta pada hari Senin tanggal 11 Desember 2023 oleh Rudi Dwi Prakanto S.A. Karena Jaka NRP 118005999 selaku majelis selaku Hakim Ketua Majelis serta Ibu S.A. tentang Kono Jaka NRP 11030003680 dan Olsa dan Dalesa Mayor Kum NRP 533192 masing-masing sebagai hakim anggota dan dilakukan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dan dihadiri oleh para hakim anggota tersebut, yaitu Militer Penjara Supanesa dan anggota Jakarta NRP 1200077300175 penasihat hukum para terdakwa 1 dan terdakwa 2 dan 3 serta di hadapan umum dan para terdakwa. Ya, para terdakwa, ya lihat sini. Warga Aceh tewas di Jakarta diduga dianiaya oleh oknum pas pampres. Sebelum Imam Mashker dinyatakan meninggal dunia, ia sempat didatangi terduga pelaku di rumahnya di kawasan Rempoa, Ciputat Timur, Kota Tangerang Selatan, Banten. Kemudian Imam Mashker dibawa pergi secara paksa atau diculik. Insiden tersebut terjadi pada 12 Agustus 2023. Saat itu korban sedang menjaga toko kosmetik di Jalan Sandratek, Kelurahan Rempoa, Kecamatan Ciputat Timur. Kejadian penculikan tersebut berlangsung sangat cepat di tengah keramaian, yakni sekira pukul 17 waktu Indonesia Barat. Saat melakukan penculikan, pelaku mengaku sebagai polisi. Sebelum meninggal, Imam Mashkur dikabarkan sempat menelepon keluarganya dan mengaku dirinya sedang dianiaya pelaku yang menjemputnya.
Setelah itu, korban tak bisa lagi dihubungi dan tak kunjung pulang ke rumah. Karena itu, keluarga korban melaporkan